Tapi ketika bapak udah nggak ada, rasanya aku tuh mau ngadu kemana nggak tahu Kak, gitu. Pernah Kak, waktu aku gagal memenuhin harapan bapak, sampai bapak tuh nggak ada. Di waktu kuliah, aku tuh lama lulus Kak, lama karena ada kegiatan, aku ngambil kerjaan lain gitu di kuliah. Jadi waktu skripsi itu lama, sampai adik saya pun lulus duluan daripada saya. Bapak itu meninggal, aku belum lulus. Harapan bapak itu saat itu melihat aku sama adikku itu udah lulus. Yang aku rasain tuh satu marah, satu nyesel Kak. Sama diriku sendiri marah. Kenapa sih aku itu nggak bisa nyenengin bapak? Nyesel, udah pasti nyesel Kak. Bapak udah nggak ada. Kalau bapak nggak ada, arah jalan keluarga ini mau kemana? Kebetulan saya anak pertama, ambil alih beban bapak itu rasanya gimana gitu Kak. Tapi ketika bapak udah nggak ada, rasanya aku tuh mau ngadu kemana nggak tahu Kak. Gitu. Aku itu mau cerita kemana, terakhir ternyata aku tuh cuma bisa cerita sama Tuhan. Kalau ke gereja, ya gimana hari Minggu Kak? Minggu ke gereja, pulang, hanya formalitas Kak lebih tepatnya, bukan cuma rutinitas. Nggak tahu kok jelasinnya gimana ya Kak, cuma ada aja gitu, ada aja jalan. Ternyata skripsiku bisa dikerjain, ternyata pekerjaanku yang harus selesai, aku langsung dapat lagi pekerjaan yang lain. Terus teman-temanku juga kayaknya malah bertambah gitu Kak, bukan malah berkurang. Kayaknya Tuhan yang bimbing aku supaya aku bisa makin dewasa dalam usia, juga dalam iman gitu. Tuhanlah yang bimbing aku supaya ada di posisi bisa membimbing keluarga gitu Kak. Rasanya ada yang mengarahkan aku walaupun bapak udah nggak ada. Tuhan itu kalau untuk aku pribadi itu penolong terus pembebas. Tadi aku udah bilang juga, aku kan kayak ngerasa dihimpit dari omongan A, omongan B di sampingku, tapi Tuhan tunjukin jalan gitu Kak. Tuhan bebasin itu semua. Setelah bapak nggak ada, hubungan dengan Tuhan itu sebenarnya sangat penting Kak untuk aku pribadi. Karena Tuhan itu jadi tempat aku cerita. Di dalam diriku sendiri, aku bisa berdoa untuk Tuhan. Aku bisa berdoa untukku, untuk keluargaku. Nah itulah mungkin cara Tuhan untuk bebaskan aku dari yang itu Kak. Dia jawab harapan-harapanku. Harapanku itu dijawab satu-satu. Jadi kenapa aku harus nggak dekat sama Tuhan? Alasan apa yang bikin aku nggak dekat sama Tuhan lagi kalau harapanku itu dikabulin sama dia gitu Kak. Kecil apapun yang aku minta kadang dikabulin gitu Kak. Bahkan di hari itu aku minta, di hari itu juga dijadikan gitu loh Kak. Itu satu yang nggak masuk akal gitu loh rasanya. Aku minta sekarang dikasih. Aku minta untuk jangka panjang dikasih juga gitu loh Kak. Kenapa aku harus jauh dari Tuhan? Untuk teman-teman yang mungkin dalam masa sulit, jangan ngerasa apapun itu udah nggak ada. Tuhan itu pasti ada. Tuhan itu yang bakal nguatin kita di kondisi kita yang paling lemah. Kita tuh disentuh Tuhan gitu Kak. Kita bisa dengar suara Tuhan di kesendirian kita itu yang aku alami. Di pas kekosongan aku nggak ada siapa-siapa, aku nggak tahu jalan kemana, aku bisa dengar suara Tuhan. Aku dengerin dia ngarahin aku gimana gitu Kak. Dia kasih tahu aku harus gimana. Nggak cuma dengar dari orang lain, tapi ada yang ngasih tahu aku harus kemari.